wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Amma ba'd. Ayuha tulab wa talibat al-ahibba, alhamdulillah fi hadhihi al-fursah as-sanihah nastati' an nastamira fi ta'limina fi usul al-fiqh. Saya berikan talibat untuk siswa dan siswi kelas 12. Kita akan melanjutkan pelajaran usul fikih dalam kitab Mabadi Awaliyah. Terakhir kita sudah membahas mengenai am. Di terakhir mengenai am itu adalah ma'am masyai'aini faswa'idan min ghairi hasrin. Am itu adalah perkara ataupun suatu dalil yang bersifat umum lebih dari dua tanpa ada batas. Dan lafal-lafal yang menunjukkan ciri-ciri am itu di sini dikatakan ada 4 macam. Yang pertama adalah al-ismul wahid al-mu'arraf bil lam, isim mufrad yang ditakrifkan dengan alif dan lam. Yang kedua al-ismul jami' al-mu'arraf bil lam, isim jama' yang ditakrif dengan alif dan lam. Yang ketiga adalah wala fin nakirat, la pada isim nakirah. Yang keempat merupakan bagian daripada al-asmaul mubhamah. Bagian keempat daripada am adalah ciri-cirinya merupakan isim-isim mubham, yaitu ada man, ma yakil, ma fi ma la yakil dan seterusnya. Nah, untuk bahasan yang keempat ini kita masuk kepada kaidah al-khas wa takhsis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau am bersifat umum, kalau khas ya khusus. Jadi am dan khas itu merupakan antonim. Jadi suatu lawan kalimat atau lawan kata. Ma la yatanawalu syai'aini fas'idan min ghairi hasin. Jadi khas itu adalah ma la yatanawalu syai'aini fas'idan min ghairi hasin. Di suatu dalil yang tidak terdiri daripada dua ataupun lebih tanpa ada batas. Wa taksis ikhraju ba'di madlul al-'am. Nah, sedangkan taksis itu adalah mengecualikan ba'di madlul al-'am sebagian daripada dalil-dalil yang bersifat umum. Nah, kemarin dalam am itu seperti contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala wal 'ashri innal insana lafi khusrin. Itu merupakan dalil yang bersifat umum, semua orang dalam keadaan rugi. Tapi kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat itu merupakan taksis karena dia mengecualikan daripada dalil-dalil yang bersifat umum. Dari yang umum tadi semua orang rugi kemudian dikecualikan. Yang tidak rugi itu apa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat dan seterusnya. Nah, yang dikecualikan itu dinamakan taksis. Nah, kemudian berikutnya dikatakan bahwa kismani. Taksis itu ada 2 macam. Nah, harus diingat taksis itu ada 2 macam, ada muttasil dan munfasil. Ada taksis muttasil dan taksis munfasil. Nah, jadi fal muttasilu anwa'un. Yang akan dibahas pertama mengenai taksis muttasil. Taksis muttasil itu ada beberapa macam. Taksis yang bersifat muttasil, artinya muttasil itu menyambung antara yang umum kemudian yang ditaksiskan itu muttasil, tersambung dia. Minha al-istisna. Nah, taksis muttasil diantaranya adalah istisna. Istisna itu pengecualian seperti dalam firman Allah Taala wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, dalam ayat kemarin teman-teman siswa maupun siswi kelas 12 sudah memahami bahwa wal 'ashri innal insana lafi khusrin itu merupakan dalil yang bersifat umum. Nah, kemudian daripada dalil yang bersifat umum itu Allah dalam firman selanjutnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah,
Yang dikecualikan itu merupakan bagian daripada taksis. Taksis itu tadi dikatakan ikhraju ba'di madlulin an, mengecualikan bagian daripada dalil-dalil yang bersifat umum. Ikhraju ba'di madlulin an, dari yang umum kemudian dikecualikan. Yang dikecualikan itu namanya taksis. Itu yang pertama, ketika taksisnya itu taksis muttasil dengan menggunakan illah. Minha at-taqyid bisifat. Yang kedua adalah at-taqyid bisifat. Taqyid itu membatasi bisifat dengan sifat. Kalau Allah Ta'ala fi kafaratul qatli, Allah berfirman dalam hal kafarah, denda buat orang yang membunuh. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Allah berfirman fatahriru raqabatin mu'minatin, surat An-Nisa ayat 92. Fatahriru raqabatin mu'minatin, maka merdekakanlah hamba saya. Hamba saya wanita, tapi di situ ada disifati dengan mukminah. Maka ini bagian daripada at-taqyid bisifat. Karena hamba saya itu yang perempuan itu mungkin sifatnya ada yang mukminah, ada yang kafirah, ada yang majusiyah, ada yahudiyah. Tapi di sini kemudian dalam hal kafaratul qatl ini Allah menjelaskan ketika seseorang membunuh, maka kafarahnya adalah dengan memerdekakan seorang hamba saya wanita. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Ini at-taqyid bisifat. Jadi dibatasi atau dibatasi dengan sifat. Sifatnya adalah mukminah. Karena kata-kata raqabah, hamba saya wanita itu banyak. Tidak hanya mukminah, tapi dia juga ada mungkin Nasraniyah, Majusiyah, Yahudiyah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah takhsisu bil ghayah. At-takhsisu bil ghayah. At-takhsisu bil ghayah, Allah Ta'ala wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Wa la taqrabuhunna. Kata-kata firman Allah wa la taqrabuhunna itu bersifat umum. Jangan mendekati mereka. Dalam ayat Al-Qur'an yang Allah berfirman yas'aluna 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Dalam lafal ataupun firman Allah, potongan firman Allah wala taqrabuhunna itu bersifat umum. Jangan mendekati mereka. Otomatis ada qarinah dengan ayat sebelumnya wala taqrabuhunna. Kemudian di situ ada taksis bil ghayah, ada batasan akhirnya. Kapan? Hatta yadhurna, sampai mereka itu suci. Jadi sampai wanita itu dalam keadaan suci, istilahnya seorang laki-laki itu tidak boleh wala taqrabuhunna itu bukan artinya mendekati dalam artian duduk berdekatan ataupun apa, tapi maksudnya adalah yuzami'na hatta yadhurna, sampai mereka dalam keadaan suci. Ataupun at-tamattu ma baina surrati wa rukbah, yang sudah mengkaji fikih ya teman-teman sudah paham ya. Yang terakhir mengenai taksis mutasil adalah at-takhsisu bil badal. At-takhsisu bil badal, taksis menggunakan badal. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia, mewajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ketika kata-kata itu diputus sampai di situ, maka wajibnya itu kepada semua orang, tidak pandang bulu. Tapi kemudian didatangkan badal manis atau ilaihi sabila, bagi orang yang punya kemampuan
Dari segi keamanan jalannya. Kalau dalam fikih teman-teman sudah memahami di situ, bukan hanya istilah istita'ah itu dari segi kesehatan badan, jiwa raganya, kemudian keluarga yang ditinggalkan, cukup sakan, maskan dan lain sebagainya. Nah, itu istilah istita'ah. Jadi ini mengenai taksis, tetapi baru yang pertama yaitu taksis muttasil. Nah, taksis muttasil itu pertama menggunakan istisna, kemudian at-taqyid bis sifat, yang ketiga at-takhsis bil ghayah, yang keempat at-takhsis bil badan. Jadi ada 4 macam mengenai taksis muttasil. Mudah-mudahan teman-teman siswa maupun siswi kelas 12 bisa memahami sehingga tidak kesulitan untuk memahami materi-materi yang berikutnya daripada usul fikih. Nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai at-takhsis al-munfasil. Hadza minni, astaghfirukum kullal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.